Inilah alasannya kenapa mereka tidak mau mend-DM saya. Mereka takut. Ya, bahkan yang lebih hebatnya, saya bertemu dengan alumni Al Zaitun di mana telah 16 tahun ada di Al Zaitun. Dan kesaksiannya itu sangat luar biasa. Tim saya juga telah mengirimkan email. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa hari ini saya vakum untuk membahas Ponpes Al Zaitun atau Panji Gumilang, karena saya sedang fokus juga membahas khurafat yang tebar oleh siapa namanya? Oleh Kurus Kumpul. Baru kali ini saya memberikan tanggapan terbaru mengenai Panji Gumilang. Di mana di situ saya mendengar beberapa berita, yaitu di mana ada beberapa awak media yang bersedia untuk datang ke Al Zaitun, namun apa? Ditolak. Yang pertama, media dari TV One untuk melakukan wawancara dengan Panji Gumilang atau pengurus-pengurus inti Ponpes Al Zaitun. Namun setelah mereka sampai di depan gerbang Al Zaitun, ditolak dengan alasan karena tidak mau diadu domba. Dan ini juga alasan yang sama ketika ada media dari Republika, kalau tidak salah, dia mengirimkan email kepada Al Zaitun untuk melakukan interview, untuk melakukan wawancara dengan Panji Gumilang seputar dengan apa yang sedang viral sekarang. Yang sedang viral sekarang ini patut untuk kita selesaikan, bukan untuk didiamkan agar berhenti dengan berjalannya waktu, tetapi dilakukan dengan secara tegas. Teman-teman, saya di sini membahas ini karena tim saya juga telah mengirimkan email, ya. Tim saya telah mengirimkan email juga ke Al Zaitun, tetapi belum ada respon sama sekali. Belum ada respon sama sekali, teman-teman. Karena apa? Permintaan kami yaitu untuk melakukan debat ilmiah. Saya menjawab langsung pernyataan dari Panji Gumilang, yaitu siapapun yang mau datang ke Al Zaitun akan kami gelar karpet merah. Ya, Republika mau datang, ditolak dengan alasan tidak mau diadu domba. Ini bukan adu domba. Siapapun orangnya yang telah membuat faham-faham yang lain dari faham-faham yang sudah ada, maka faham tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan dengan cara apa? Dengan debat ilmiah, dengan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Saya menganggap Panji Gumilang itu kompeten, ya. Anggaplah dia berkompeten di bidang tafsir dan usul fikih. Makanya, karena saya menganggap beliau itu orang yang kompeten di dalam menafsirkan ilmu-ilmu ini dan telah menafsirkannya dengan ro'yu mereka, sehingga terciptalah sholat yang renggang-renggang, khotib yang akan dilakukan oleh perempuan, serta juga salam-salam Yahudi dan beberapa hal lainnya. Ini teman-teman, ini kalau menurut saya pribadi adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Kalau tidak terima, karena ini berbicara hukum. Mereka menggunakan Islam dan Islam bukan milik mereka sendiri. Islam milik para umat muslim di dunia. Ya, siapapun yang tidak mau sepakat dengan Al Zaitun, maka perlu untuk dipertanggungjawabkan. Karena apa? Sudah ada ijma' ulama, kesepakatan para ulama di seluruh dunia. Begitu. Bahkan sekelas Kiflan Zain pernah memberikan pernyataan, toh orang Syiah memiliki pemahaman yang lain beda dengan kita, itu juga baik-baik saja, tidak pernah didebat. Jadi kalau Al Zaitun ini aliran mana ini? Islam ya aliran apa? Jangan bandingkan antara Syiah dengan Sunni. Karena kata para ulama, mayoritas ulama menyatakan Syiah bukan Islam, Islam bukan Syiah. Dan di sini tiba-tiba Kiflan Zain memberikan pernyataan kalau Al Zaitun memang memiliki perbedaan dengan yang lain. No, kalau bagi saya pribadi ini perlu untuk dikaji. Bagaimana cara mengkajinya? Yaitu dengan melakukan debat ilmiah. Ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang telah saya kontak atau saya hubungi, mereka semua bersedia untuk datang ke Al Zaitun melakukan debat ilmiah dengan Panji Gumilang. Bahkan kalau perlu akan sangat senang Ustadz Adi Hidayat, misalkan saya menghubungi Ustadz Adi Hidayat untuk datang ke Al Zaitun debat ilmiah, tidak akan ditolak. Karena apa? Ini kemaslahatan, ini perkara yang jamak, ini adalah perkara untuk menentukan kita berkiblat kemana seorang muslim, dan apakah kita patut untuk mendiamkan penyimpangan, penyelewengan, salam-salam dan lain sebagainya yang dilakukan Al Zaitun Panji Gumilang. Ini kemaslahatan umat. Jadi para ulama baik dari PBNU, ya, baik dari Muhammadiyah, baik dari MUI dan lain sebagainya, siap untuk melakukan debat ilmiah dengan Al Zaitun Panji Gumilang. Tetapi apa? Di WA juga tidak direspon, di email ditolak. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa datang ke Al Zaitun kalau begitu caranya? Ini bukan perihal sepele. Karena apa? Ada tragedi kemanusiaan di dalam Al Zaitun. Tragedi kemanusiaan yang di situ berlandaskan dengan agama. Kenapa saya berani mengucapkan hal seperti ini? Karena saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang dimana di situ pernah berada di Al Zaitun. Bahkan yang lebih hebatnya, saya bertemu dengan alumni Al Zaitun di mana telah 16 tahun ada di Al Zaitun. Dan kesaksiannya itu sangat luar biasa. Dan saya telah meminta beliau untuk mau saya wawancara, tetapi beliau memilih untuk tidak mau berbicara. Beliau mau bergerak di belakang kamera saja agar tidak teridentifikasi siapa beliau. Dan saya menghargai itu. Karena apa? Itu adalah hak dia
untuk menyampaikan kebenaran dengan caranya sendiri. Dan saya mendapatkan banyak informasi dari beliau bahwa kalau ini tidak diungkap, kalau ini tidak diluruskan, kalau ini tidak diusut, maka pergerakan Al Zaitun ini, penyimpangannya, penyesatannya, kebiadabannya, dan lain sebagainya, itu akan terus berlanjut. Ya, artinya kita mendiamkan kemungkaran yang kata Mas Ken Setiawan, kemungkaran yang lengkap katanya. Nah, teman-teman, jangankan ditantang ya. Saya sudah membuat beberapa video menentang orang-orang Al Zaitun untuk memberikan atau mengirim saya DM lah untuk menyambut saya datang ke sana, tapi tidak ada satupun. Inilah alasannya kenapa mereka tidak mau men-DM saya. Mereka takut, ya. Sok-sokan mereka mengucapkan akan digelar karpet merah bagi siapapun yang mau datang. Tetapi ketika kita email, ketika chat WA, ketika kita cari-cari info bagaimana untuk masuk ke sana, tidak ada respon. Ya, pengecut gak ini? Pengecut. Kata Kiai Muharrar apa kemarin? Barang siapa yang memberikan suatu faham di tengah-tengah umat dan faham itu tidak sejalan dengan faham-faham yang sudah berjalan, yang telah disepakati oleh ijma' ulama, maka dapat dipastikan bahwa pelaku tersebut adalah sesat. Siapapun orangnya yang tidak mau dialog secara ilmiah mengenai statementnya, mengenai amaliyahnya, yang menyimpang dari amaliyah para ijma ulama, maka dapat dipastikan orang itu sesat. Ini bukan masalah adu domba lagi, tetapi ini perihal kepentingan umat. Ribuan umat yang ada di Al Zaitun, dan itu semuanya menyimpang, dan kita diam, mendiamkan penyimpangan. Ini berbahaya. Kecuali orang yang sudah mengaku Syiah, aku Islam Syiah, ya sudah, jalani Islam Syiahnya. Kita Sunni, ya sudah, jalani Sunninya. Syiah punya tempatnya sendiri. Mereka bukan Islam menurut beberapa ulama. Dan Al Zaitun ini Islam bagian mana? Mereka tidak berkiblat kepada keempat imam mazhab, malah kiblatnya kepada orang Yahudi, salam-salam Yahudi, menyanyikan lagu hari raya Yahudi. Apa-apaan ini? Dan mereka tidak mau diajak diskusi ilmiah. Ketika mereka tidak mau, jangankan orang seperti Panji Gumilang, orang sekelas Imam Bukhari pun itu untuk dinyatakan sebagai perawi hadis dites oleh para ulama. Para ulama mengetes Imam Bukhari, dites hafalannya, dites IQ-nya, dites kejujurannya, dites matan dan sanadnya. Semua dites dan lulus. Dan ini Panji Gumilang berani membuat amaliyah yang berbeda daripada umumnya. Kenapa? Telah menafsirkan salah satu ayat dengan ro'yunya sendiri, sehingga terciptalah sholat yang berjarak-jarak. Padahal Rasulullah, manusia yang paling sempurna, telah menyuruh kita untuk sholat dengan rapat. Agar mulut kita tidak bau, hindari yang makur-merakuh, makanan-makanan yang membuat bakteri di mulut kita mengeluarkan bau. Salah satunya untuk membersihkan gigi dengan bersiwak, berkumur-kumur, wudhu, dan lain sebagainya. Agar apa? Sholatnya bisa rapat, merapatkan barisan. Dan ini demi memuaskan perutnya, sholat renggang-renggang. Dengan cara menafsirkan salah satu ayat yang dimana ayat itu ditafsir dengan kepalanya sendiri dan terbalik. Alhamdulillah. Saya di sini ngegas karena apa? Saya tuh tidak ingin Islam itu dibuat mainan, teman-teman. Jadi semoga kalian yang merasa tim Al Zaitun, kami akan mengirimkan email sebanyak mungkin, bukan untuk berperang, tetapi untuk debat ilmiah. Jadi siapkan tim kalian untuk menyambut kedatangan kami. Ya, apalagi MUI sampai sekarang, meskipun mereka telah melakukan penelitian, belum mengeluarkan fatwa. Jadi sambil lalu kita menunggu fatwa dari MUI, kita jangan berhenti. Karena kalau kita berhenti, maka isu ini akan turun dengan sendirinya. Dan akhirnya apa? Ditutup. Tidak mau. Kami tidak mau itu. Ya, meskipun telah di backing dengan Kiflan Zain, dengan Dahlan Iskan dan beberapa orang yang lainnya, kita tidak akan peduli itu. Karena penyimpangannya, nyelenehnya, dan lain sebagainya yang telah dianggap oleh beberapa ulama itu sesat, itu ada jejak digitalnya. Bahkan para mantan NII, orang-orang yang sudah puluhan tahun di sana, berani bersaksi kalau sampai sekarang ideologi mereka masih menyimpang. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Saya akan tetap untuk berusaha datang ke Al Zaitun dengan cara baik-baik, dengan cara menghubungi dulu, mengucapkan salam dulu. Tapi kalau mereka menolak, artinya mereka nyata-nyata sesat. Saya Ripras mengucapkan salam. Saya tunggu.